Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sehat selalu. Hari ini merupakan kuliah yang ke-14. Yang akan presentasi adalah kelompok 5. Dan untuk melanjutkan perkuliahan nanti ini, saya persilakan kepada Saudari Nurfikawati untuk menjadi moderator. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya akan memulai diskusi hari ini, yaitu, saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah hari ini. Pengampu mata kuliah hari ini yaitu Prof. Dedi Takdir Syaifuddin SMS. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di perkuliahan kali ini. Saya atas nama Nurfikawati selaku moderator yang akan memandu jalan diskusi hari ini. Izinkan saya memaparkan peraturan dalam diskusi hari ini, yaitu yang pertama, pembacaan materi oleh pemateri kelompok 5 kurang lebih 15 menit dan cukup diwakili oleh satu orang saja, presenter. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawabnya kita akan sesuaikan dengan waktu yang tersisa. Terus bagi setiap kelompok yang bertanya wajib dikirim pertanyaannya di kolom chat, dan begitu pula yang sudah menjawab pertanyaannya dikirim juga di kolom chat terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk kelompok 5 kita langsung saja mungkin untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 5 saya persilakan. Baik, saya akan membaca materi pada kelompok 5, yaitu tentang sistem pengendalian anggaran. Ada 6 topik pembahasan, yaitu pertama latar belakang, 2 tujuan materi, 3 pengertian SPA, 4 prosedur SPA, dan 5 fungsi dan karakteristik SPA, dan terakhir penutup. Lanjut saja, saya akan membaca latar belakang. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajerial dalam suatu organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. SPM berperan sebagai mekanisme yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi dimanfaat secara efisien dan ditetapkan dalam praktiknya. Sistem pengendalian manajemen mencangkup proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengukuran kerja, serta evaluasi dan pengembalian tindakan korektif. Tanpa adanya sistem pengendalian manajemen yang memadai, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mengarahkan aktivitas operasional agar selaras dengan strategi dan visi jangka panjang perusahaan. 2. Tujuan materi. Untuk mengetahui pengertian sistem pengendalian anggaran serta perannya dalam mencapai tujuan. Kedua itu untuk memahami prosedur sistem pengendalian anggaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Ketiga, untuk menjelaskan fungsi dan karakteristik sistem pengendalian anggaran dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Lanjut saja ke pengertian SPA. Apa sih itu SPA? Sistem pengendalian anggaran didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tujuan organisasi dan proses perilaku ekonomi dengan menetapkan anggaran, membuat penyesuaian dan koreksi penyimpangan antara perilaku manajerial dan tujuan, dan menjamin realisasi semua tingkat tujuan, strategi kebijakan, dan program. Keempat, prosedur SPA. Sebagai pola sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian anggaran harus mencakup penerapan tujuan anggaran, perencanaan anggaran, termasuk perencanaan anggaran, persetujuan anggaran, dan pemberitahuan anggaran. Penegakan anggaran, yaitu termasuk pengendalian pelaksanaan anggaran, analisis anggaran, dan penyesuaian anggaran, dan evaluasi anggaran, yaitu termaksud evaluasi anggaran dan motivasi anggaran yang ditunjukkan pada gambar berikut.
5. Fungsi dan karakteristik sistem pengendalian anggaran. Sistem pengendalian anggaran memiliki fungsi menekan yang jahat dan mendukung yang baik, yang seperti menekan kejahatan, penyimpangan tujuan strategis, sekaligus mendukung kebaikan untuk memperjuangkan realisasi tujuan strategis, indikator, dan standar pengendalian. Anggaran memberikan landasan objektif untuk mengevaluasi kinerja departemen dan staf terkait secara teratur atau acak, memeriksa dan mengevaluasi kinerja seperti departemen dan membuat perbandingan dengan tujuan anggaran untuk menjamin realisasi tujuan keseluruhan, dan itu adalah kunci manajemen yang efektif. Padahal yang perlu diperhatikan adalah evaluasi kinerja. Pegawai pelaksanaan anggaran harus terkait dengan insentif. Jika tidak, tanpa motivasi dan tekanan, anggaran akan menjadi formalitas belaka. Baik, itu saja paparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5 yang berjudul Sistem Pengendalian Anggaran. Untuk teman-teman semua yang hadir dalam diskusi hari ini, mungkin saya persilakan untuk bertanya kepada kelompok 5. Saya sendiri yang mau bertanya juga sama kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu, apa dampak yang mungkin terjadi jika sistem pengendalian anggaran tidak diterapkan secara optimal? Oke, untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok 5, saya persilakan. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi yang bertanya, mungkin kelompok 5 tolong dijawab satu pertanyaan yang sudah bertanya. Langsung dijawab saja. Nah, baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Nurfikawati. Apakah suara saya jelas? Dia jelas. Baik, pertanyaan itu apa dampak yang mungkin terjadi jika sistem pengendalian anggaran tidak diterapkan secara optimal? Mungkin dampak yang terjadi itu yang pertama itu pemborosan anggaran, penyimpangan dan kecurangan, target organisasi tidak tercapai, kesulitan dalam pengambilan keputusan, menurunnya kinerja dan disiplin kerja, dan masalah likuiditas keuangan. Mungkin itu saja. Oke, mungkin jawabannya jelas, saya terima dengan baik. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Diskusi hari ini, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Sistem Pengendalian Anggaran. Lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.